بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهرا مباركا وفرض علينا نهاره صياما وسنن لنا في لياله قياما وجعل العمل فيه مضاعفا أنزل فيه القرآن هدى للناس ورحمة وشفيعا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون والصائمون اسكتوا لا تتكلم واسمعوا جيدا أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال تعالى أيضا في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita setelah kenikmatan terbesar berupa iman Islam, maka kenikmatan-kenikmatan yang lainnya pun dianugerahkan kepada kita tanpa bisa kita menghitung-hitung jumlahnya, bahkan seringkali tidak kita sadari kehadirannya. Oleh karena itu, marilah untuk kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, sebab dengan bersyukur kita akan lebih mudah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Takwa yang menjadi tujuan utama disyariatkannya ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bisa bertemu kembali dengan Ramadan kali ini merupakan karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita semua. Mari untuk kita dapat memaksimalkan nikmat ini, dan jangan sampai kita termasuk orang yang menyia-nyiakan Ramadan. Hindari berpuasa yang hanya menahan lapar dan dahaga saja, tanpa memperbaiki kualitas iman, akhlak dan amal ibadah kita. Mari gunakan momentum Ramadan untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah, serta memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa dalam Islam, karena di dalamnya Allah memberikan kesempatan besar kepada kita semua untuk memperbaiki diri, membersihkan dosa-dosa, dan meningkatkan kualitas ketakwaan.
Setiap amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya, sehingga Ramadan menjadi momentum tahunan yang sangat berharga. Di bulan ini kebaikan dan keberkahan datang, keburukan dihilangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Jika bulan Ramadan datang, kata Nabi, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila Ramadan telah melewati, namun kita masih belum ada perubahan di dalam diri kita, sungguh kita telah melewati atau membuang kesempatan yang sangat berharga. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Law ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sannatu kulluha Ramadan." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau umatku tahu tentang apa yang ada di bulan Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan, niscaya mereka akan berharap 1 tahun agar menjadi seluruhnya Ramadan. Kenapa bisa demikian? Li'annal hasanati fihi mujtami'ah, karena sesungguhnya di bulan Ramadan kebaikan-kebaikan kumpul ada di dalamnya. Wat ta'ata makbulah, ketaatan-ketaatan diterima oleh Allah dengan sebab kemuliaan bulan suci Ramadan. Wa da'awati mustajabah, kemudian doa-doa dikabulkan oleh Allah. Wa dunuba maghfurah, dan dosa-dosa diampuni oleh Allah dengan sebab kemuliaan bulan suci Ramadan. Al jannatu mustaqatul lahum, kemudian surga merindukan kepada mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Wa qala aidan fi hadisil ukhra, al jannatu mushtaqatul lahum ila arba'ati nafar. Surga menanti-nanti merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, bagi mereka orang yang senantiasa membaca tilawah tadarus Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan yang merupakan ulang tahunnya turunnya kitab suci Al-Quran, yang biasa kita kenal ada yang namanya malam Nuzulul Quran. Kemudian yang dirindukan oleh surga, wahafizil lisan, bagi mereka orang yang senantiasa menjaga lidahnya dari perkataan-perkataan yang sekiranya dapat menyakiti perasaan saudara kita, tetangga kita, kawan kita. Nabi mengatakan, salamatul insan bihifzil lisan, selamatnya manusia dengan sebab menjaga lidahnya atau perkataannya. Wa mut'imul ji'an, yang ketiga,
orang yang dirindu-rindukan oleh surga adalah bagi mereka yang senantiasa memberikan bantuan, memberi makan kepada orang-orang yang lapar, orang-orang yang membutuhkan, terutama saudara-saudara kita yang terkena musibah, kita bantu untuk meringankan kesusahannya, maka dengan seketika Allah hadir di saat itu dan kita akan diberikan keringanan kelak nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, as-shaimuna fi syahr Ramadan adalah bagi mereka orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, yang mana ibadah puasa termasuk ibadah batiniah, ibadah rahasia. Kalau saja ibadah-ibadah yang lain bisa dilihat oleh makhluk, namun ibadah puasa tidak ada amalan di dalamnya, maka dari itu puasa Ramadan bukan hanya sebatas menahan lapar dan haus saja, tetapi menjadi sarana bagi kita memberikan pendidikan ruhaniyah untuk menguatkan jiwa kita untuk lebih dekat, lebih taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kepada kita kejujuran. Ramadan mengajarkan kepada kita kesabaran dan keikhlasan. Mari kita maksimalkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini agar kita tergolong daripada harapan la'allakum tattaqun, yang mana menurut gramatika bahasa Arab di situ menggunakan kalimatut taraji, suatu pengharapan yang insya Allah bisa tercapai, dengan catatan harus ada usaha dan upaya yang harus kita kerjakan, bukan hanya diisi atau dihiasi sepanjang hari dengan santai-santai, apalagi dipenuhi seharian penuh dengan tidur, nggak ada kegiatan ibadah sama sekali di dalamnya. Ya memang betul, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Namun kalau kita lihat daripada asbabul wurud hadis tersebut, daripada kita menggunjing orang, daripada kita menceritakan keaiban saudara kita sedang berpuasa di bulan Ramadan, alangkah baiknya mendingan kita tidur, maka tidurnya akan dinilai ibadah bagi mereka orang yang berpuasa tersebut. Namun kalau saya diisi sepenuhnya dengan tidur seharian suntuk, maka bukan bernilai ibadah, malah makruh, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Banyak hikmah-hikmah di balik disyariatkannya puasa Ramadan agar kita mendapatkan nilai yang begitu mulia di sisi Allah. Jadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mari dengan momentum Ramadan untuk kita lebih banyak berbuat kebaikan. Kita tingkatkan keimanan kita. Kita perhatikan kualitas ibadah kita kepada Allah, yang mana bulan Ramadan ini tadi telah disebutkan dalam hadis Nabi dengan begitu penuh kemuliaan dan keutamaannya. Maka jangan kita sia-siakan yang belum tentu kita bisa menjumpainya lagi di tahun-tahun berikutnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu sudah menjadi harapan kita dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Padahal kita semua sudah maklum bahwa di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Al-Imam Izzuddin bin Abdussalam menjelaskan hadis tersebut. Terbukanya pintu-pintu surga
perumpamaan. Dengan begitu banyaknya manusia melaksanakan ketaatan sehingga menyebabkan terbukanya pintu-pintu surga bagi mereka para pelakunya, dan tertutupnya pintu neraka merupakan ungkapan dengan sedikitnya orang yang berbuat maksiat di bulan suci Ramadan, sehingga menyebabkan pintu neraka tertutup dan dibelenggunya syaitan, merupakan ungkapan bahwa manusia terputus dengan godaan syaitan, yang mana bagi mereka yang sedang berpuasa tidak mau mengikuti ajakan seruan tipu daya setan dalam kemaksiatan. Namun nyatanya masih ada di bulan Ramadan saudara kita, kawan kita, tetangga kita yang masih berbuat maksiat. Lalu di mana letak salahnya? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang masih ada seseorang di bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini masih terjerumus dalam kemaksiatan, kemungkinan besar itu dari dorongan hawa nafsu yang ada di dalam internal tubuh kita, yang memang telah Allah letakkan di dalam jasad manusia, yang fungsinya untuk menjadikan berbagai macam dinamika dalam kehidupan yang kita jalani, yang mana setan sifatnya dari luar, yang terus menggoda, yang terus membujuk rayu agar kita menjadi pengikutnya. Namun hawa nafsu ada keberadaannya, sudah Allah letakkan di dalam diri kita. Yang penting kita bisa mengendalikannya dan mengarahkannya, dan nafsu tersebut tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita buang. Dengan nafsu itulah beraneka ragam keinginan, haibah kita, bahkan bisa mendorong cita-cita kita. Mari kita bentuk jadi nafsul mutmainah. Tambah semangat lagi tadarusnya, tambah semangat lagi qiyamul lailnya, tambah semangat lagi sodakohnya, zakatnya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dalam menjalani kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan sampai selesai bulan suci Ramadan pada tahun ini, dan semua kehilapan-kealpaan kita, dosa-dosa kita sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim.